menguji keberadaan marga atau kumpulan marga melalui 7 unsur masyarakat hukum adat. Kelompok marga yang disebut juga dengan toga kerap atau terbuka juga terjadi dalam sebuah polemik, antara lain yang terjadi saat ini pada kelompok marga atau toga Pak Pahan. Sebetulnya bisa juga digunakan ketujuh unsur atau ruang lingkup masyarakat hukum adat di dalam kerangka menguji apakah sebuah marga benar-benar dalam sebuah kelompok marga, apakah sebuah marga ada di generasi tertentu, apakah sebuah marga benar-benar memang anggota dari sebuah kelompok marga. Dan juga bisa digunakan untuk menguji apakah bisa diturunkan generasi atau dinaikkan dari ketujuh unsur tersebut. Jadi bagi yang coba membuat hikayat, membuat dongeng, membuat sejenis kesaksian auditu, kesaksian-kesaksian yang cuma berdasarkan cerita yang disebut juga dengan istilah testimoni auditu, ya tentu akhirnya bisa juga diuji melalui ruang lingkup masyarakat hukum adat. Memang kalau berbicara tentang masyarakat hukum adat itu salah satu substansi dalam pembelajaran atau mata kuliah hukum adat di hampir di setiap fakultas hukum yang ada. Ya, dia di dalam pembahasan selama ini ada dalam berbagai buku teks hukum adat. Tapi ya semenjak tahun 1989 dengan adanya konvensi internasional tentang perlunya setiap negara memberikan perlindungan kepada hak tradisional masyarakat, maka Indonesia sendiri mulai mengadopsinya ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan diaturnya tentang masyarakat hukum adat di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Di dalam menjalankan pasal 18 ayat 2 ini sebetulnya sudah dua undang-undang, rancangan undang-undang yang dikeluarkan, yaitu rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dan satu tidak rancangan lagi tapi sudah berupa undang-undang, yaitu rancangan undang-undang berupa wilayah pesisir yang khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah antara lain di wilayah pesisir. Dengan demikian, ya dengan diundangkannya masyarakat hukum adat dari biasanya dalam buku teks tentang pengertian atau batasan tentang masyarakat hukum adat sudah mulai berpindah kepada hukum positif. Nah, memang sekali lagi ya rancangan undang-undang masyarakat hukum adat hingga saat ini belum disahkan, tapi definisi atau pengertian masyarakat hukum adat yang ada di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang perlindungan masyarakat di wilayah pesisir misalkan. Di dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014 ya, dengan jelas diatur tentang masyarakat hukum adat sebagaimana juga sebetulnya sudah dibuat definisi atau batasannya di dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum disahkan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat? Masyarakat hukum adat bisa diartikan sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah geografis tertentu yang memiliki leluhur yang sama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, memiliki peranata pemerintahan adat, dan memiliki hukum adat. Jadi kalau ditelaah dari batasan atau pengertian masyarakat hukum adat ini, ada 7 unsur masyarakat hukum adat. Pertama, bermukim di daerah yang sama, di geografis yang sama dalam waktu yang lama. Dikaitkan dengan unsur kedua dari leluhur yang sama, dari leluhur marga misalkan atau kelompok marga itu ada.
dan juga tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, dengan wilayah, sumber daya alam, memiliki pemerintahan adat, dan juga tentunya hukum adat. Tentu ikatan-ikatan atau pertumbuhan masyarakat hukum yang adat yang ada bisa dilihat nanti berbagai tipe di Indonesia. Ada yang secara patrilineal, ada juga matrilineal, ada juga nanti bilateral. Dalam hal ini suku Batak Toba atau Batak pada umumnya adalah diikat secara genealogis menurut garis ayah atau patrilineal. Itu ciri utamanya. Berangkat dari hal tersebut, maka sebetulnya kalau digunakan dengan baik nanti 7 unsur masyarakat hukum adat, di sana tidak bisa lagi mengarang misalkan susunan marga atau komposisi toga melalui sebuah hikayat atau membuat narasi atau framing tertentu sehingga misalkan ada generasi tertentu menjadi turun derajatnya atau yang di bawah naik derajatnya. Nggak boleh, karena semua itu nanti saling terkait, unsur-unsur terkait di dalam 7 unsur masyarakat hukum adat dan bisa digunakan untuk mengujinya. Sehingga bagi pihak-pihak yang coba untuk merubah struktur masyarakat hukum adat secara sembarangan tanpa dasar yang kuat, tanpa dalil dan bukti yang kuat, sebaiknya menghentikan langkahnya. Kalau sudah diikrarkan, ya sebaiknya nanti diperbaiki. Karena itu, ya memang menjaga juga misalkan keaslian dari sebuah marga atau kelompok marga, atau di dalam konteks ya filosofi, yaitu mengurangi nilai dari sahala atau karisma dari leluhur suatu marga. Jadi kalau merubah toga, merubah anggota marga dalam toga, ya digunakanlah 7 unsur tersebut. Tidak bisa mengarang, tidak bisa pakai hikayat atau dongeng-dongengan, tidak bisa hanya mengandalkan testimoni auditu, walaupun mungkin jarak yang disusun atau mau dibuat dalam struktur sudah 300-400 lebih tahun yang lalu, semua berstruktur. Karena hukum ya dibuat untuk memberikan kepastian. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa memang ya masyarakat internasional aja melihat masalah ini, sehingga tahun 1989 dibuat konvensi tentang perlindungan hak-hak tradisional masyarakat, antara lain hak-hak dari masyarakat hukum adat. Dan itu sekali lagi sudah diakomodir di dalam konstitusi kita di dalam pasal 18 ayat 2. Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Sehingga kalau ada saat ini anggota masyarakat yang tidak menghormati hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang sudah ada, berarti itu dapat dikatakan ya tidak sesuai dengan makna atau prinsip konstitusional atau konsep negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka di dalam mengidentifikasi sebuah marga atau kelompok marga bisa digunakan ke-7 unsur tersebut. Pertama, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu, dan ini di dalam masyarakat hukum adat banyak sebutannya, tapi pada umumnya induknya adalah huta atau perkampungan. Perkampungan ini nanti ada dalam bentuk huta sendiri, ada dalam bentuk luban, ada dalam bentuk banjar, ada dalam bentuk lubu, ada dalam bentuk sosor, ada dalam bentuk lain-lainnya. Jadi sudah ada pola-pola penamaan perkampungan masyarakat hukum adat di dalam masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat Batak Toba. Itu sebagai sebuah bermukim di tempat yang sama, ada namanya. Dengan demikian, yang punya marga harus punya huta, yang juga dikaitkan nanti dengan unsur ketiga, misalkan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, keempat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Jadi sebuah marga mengatakan ada hutanya, tapi tidak ada wilayahnya, tidak ada tanahnya,
ya bisa dapat dikatakan itu dianulir, bahwa itu dapat dikatakan diduga bukanlah sebuah marga dalam sebuah kelompok marga. Kelompok anggota masyarakat yang tinggal di tempat yang sama, di geografis yang sama dalam waktu yang lama. Nama tempatnya itu bisa huta, bisa luban, kan? Bisa bajar, bisa lobu, dan sebutan-sebutan lainnya. Yang kedua, memiliki leluhur yang sama. Jadi kalau ditarik nanti garis generasi ke generasi dari generasi pertama, jelas siapa di generasi pertama, siapa di generasi kedua, siapa saja di generasi ketiga, jelas hubungannya, dan terangkai nanti dengan unsur-unsur yang lain seperti kepemilikan tanah. Dan juga dikaitkan dengan unsur yang ketujuh, memiliki kaitannya dengan hukum adat. Di dalam hukum adat misalkan ada namanya dalihan atolu sebagai salah satu kaidah hukum. Ya, keturunannya punya hula-hula belum? Siapa hula-hulanya di generasi pertama? Siapa generasi kedua? Ini ada sebuah marga saya dengar, belum jelas hula-hulanya di generasi ketiga, 4, 5, mau mencoba menyusun susunan toga. Seharusnya benahi dulu generasinya dengan baik, baru disusun kembali. Dan jangan pernah mengotak-atik anggota marga yang sudah established, yang sudah jelas, yang sudah jelas hula-hulanya dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Jangan coba-coba membuat cerita atau membuat hikayat untuk mengelabui atau mengaburkan atau sejenis marping, ya kan, atau mengaburkan sebuah asal-usul seseorang. Karena itu tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat hukum adat. Jadi itu nomor 2, memiliki leluhur yang sama. Bisa ditarik nanti garis dari generasi pertama. Misalkan dari generasi pertama ada pendatang di suatu marga misalkan, baru cuma generasinya baru 6 dengan anggota, kelompoknya baru 150, sekitar 150 orang. Mau ditarik nanti ke generasi kedua dalam sebuah toga. Itu bisa nanti menjadi problem. Karena di dalam berbagai kegiatan adat, karena anggota marga di dalam sebuah kelompok marga akan berinteraksi di dalam pesta adat atau pertemuan adat tertentu, maka nanti dipastikan akan banyak kotak kosong, alias ada namanya tapi tidak ada orangnya. Itu dia kira-kira. Memiliki leluhur yang sama. Di dalam sistem budaya Batak, khususnya Batak Toba, ada istilahnya anak yang diain atau dirajahon. Jadi ya kalau belum pernah diain atau dirajahon, ya dirajahon atau diain dulu, baru kalau itu memang disepakati menjadi anggota marga, maka dimasukkan jadi anggota marga. Ini misalkan belum diain, belum dirajahon, karena mungkin ada keinginan tertentu, mungkin apakah diduga untuk mengisi tempat leluhur tertentu yang menghilang, nggak tahu di mana rimbanya, sehingga harus dirubah struktur. Oh, jangan sampai terjadi demikian. Diharapkan itu jangan sampai terjadi, karena itu diduga adalah sebuah tindakan genosida, menghilangkan sebuah kelompok dari marganya. Itu tidak diperkenankan, karena itu nanti mungkin terkait dengan ya dugaan pemalsuan keterangan, pemalsuan dokumen, yang tentunya tidak diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baru ketiga dari unsur masyarakat hukum adat itu adalah memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, dengan wilayah, dengan sumber daya alam. Saling terkait itu. Sebuah perkampungan seperti huta atau luban atau sosor atau lubu tidak mungkin ada tanpa pengendalian terhadap tanah, wilayah, dan juga sumber daya alam. Karena dulu masyarakat hukum adat itu sangat tergantung kepada sumber daya alam kehidupannya. Ya, ada sumber daya alam nanti yang
organik dan juga nanti ada yang organik tertentunya. Itu bisa tentunya diverifikasi nanti. Sedangkan yang keempat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, ada wilayah yang jelas dan seperti perkampungan dalam bentuk globu misalkan, biasanya itu ditimbun parit sebagai batas-batasnya dengan misalkan perkampungan masyarakat hukum adat lainnya. Dan biasanya juga memang batas-batas perkampungan masyarakat hukum adat terutama dengan marga-marga yang tidak satu rumpun lagi, jelas sekali nanti marka atau batas-batasnya. Sedangkan berikutnya memiliki hubungan kedua dengan sumber daya alam dan juga tentunya memiliki pemerintahan adat, yaitu dalam bentuk keberadaan raja adat atau raja jolo atau sebutan-sebutan lain. Ada nanti yang mewakili masyarakat hukum adatnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan berikutnya memiliki hukum adat. Hukum adat di sini pada umumnya tidak tertulis, tapi ada juga yang sudah mungkin menuangkannya dalam bentuk tertulis biar mudah diingat. Dan di dalam berbagai interaksi sosial, di dalam kelompok sosial masyarakat hukum adat, ada tentunya link atau hubungan antar marga di dalam sebuah kelompok marga, di dalam kelompok-kelompok pesta tertentu dan diatur sedemikian rupa di sana hubungan masing-masing. Misalkan kalau dari sisi hukum adatnya, kalau pesta di anak tertua, bagaimana kaitannya dengan atau hubungannya dengan saudara-saudara di bawahnya. Biasanya itu diatur secara terperinci dalam sebuah masyarakat hukum adat. Jadi ketujuh unsur masyarakat hukum adat ini bisa nanti digunakan untuk mengidentifikasi terhadap sebuah kelompok marga, dan coba nanti kita akan terapkan, akan coba buat di dalam penerapannya di dalam kelompok marga atau toga papahan yang informasinya akhir-akhir ini terjadi polemik. Akan kita coba nanti melihat masalahnya di sana dan bagaimana sebetulnya dalam konteks masyarakat hukum adat. Sekali lagi, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang masyarakat hukum adat bisa digunakan sebagai kaidah untuk memahami masyarakat hukum adat batas-batasnya, walaupun itu memang mengatur antara lain masyarakat hukum adat yang ada di wilayah pesisir. Memang ketentuan masyarakat hukum secara umum memang diatur di dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, tapi hingga saat ini ya undang-undang tersebut belum disahkan, sehingga karena Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang yang terkait dengan pengaturan masyarakat, termasuk masyarakat adat di wilayah pesisir, itu bisa dibuat menjadi batasan di dalam memahami dan menganalisa tentang masyarakat hukum adat khususnya saat ini. Ketujuh unsur masyarakat hukum adat ya sekali lagi bisa digunakan untuk mengidentifikasi, memverifikasi keberadaan suatu marga di dalam kelompok marga, dan juga tentunya susunannya. Karena lengkap tadi, kelompok masyarakat yang tinggal di suatu tempat di geografis yang sama, memiliki leluhur yang sama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, memiliki hubungan yang kuat ke-6 yaitu memiliki pemerintahan adat, dan ke-7 memiliki hukum adat. Jadi dengan demikian ke-7 unsur masyarakat hukum adat yang saat ini memang ya itu sudah didefinisikan di berbagai pembelajaran hukum adat di Fakultas Hukum, tapi itu sudah menjadi bagian dari salah satu hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun
2014 sebagai bagian dari pelaksanaan tentunya kalau dilihat Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan atau eksistensi masyarakat hukum adat. Jadi di dalam pembahasan nanti di dalam video berikutnya akan saya coba untuk menerapkannya di polemik Toga Papahan. Sekian dan terima kasih dari saya.